Ketika Hana, gadis Korea yang terluka jiwa, hampir hilang dalam kesunyian dan teriakan histeris, hanya Bimo, pemuda Jawa sederhana, yang berani mendekat. Tapi rahasia gelap keluarga Hana mengancam nyawa mereka. Akankah cinta dan ketulusan mampu menyelamatkan mereka? Dan sejak hari itu, Bimo tahu hidupnya tak akan lagi sama setelah menatap mata kosong gadis asing itu untuk pertama kalinya. Pagi itu langit mendung menaungi rumah rehabilitasi mental di pinggiran Sleman. Suara hujan rintik menggantikan kicauan, burung menambah kelabu suasana tempat yang memang sudah sunyi sejak awal. Namun, kekacauan justru datang bukan dari cuaca, melainkan dari lorong kamar paling ujung. Arga, jangan sentuh aku. Jangan! Jeritan menggema, menghantam dinding, dan menusuk sampai ke ruang perawat. Dua orang petugas pria tampak kewalahan mencoba menenangkan pasien baru, yang terus memberontak, mengamuk sambil menendang ranjang logamnya. Tangannya mencakar udara, matanya liar, rambut hitam panjangnya berantakan, seperti badai baru saja lewat di kepalanya. Ini sudah tidak bisa ditangani dengan cara biasa, Mas. Gumam salah satu perawat, peluh membanjiri keningnya. Gadis, dia bukan sekadar trauma. Dia seperti sedang bertarung dengan sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Di balik kaca pengawas, Bimo memperhatikan dengan diam. Matanya tertuju pada gadis itu, berkulit pucat, tubuh kurus, dan sorot mata kosong namun penuh ketakutan. Di nametek berkas yang dibawakan oleh kepala rumah rehabilitasi, tertulis, nama, Hana Lee, dan usia 22 tahun, kewarganegaraan, Korea Selatan, diagnosis. Awal, trauma berat, selective mutism, ketakutan ekstrim terhadap sentuhan. Dia ditemukan sendirian di stasiun Purwosari, jelas kepala rumah rehabilitasi Pak Dirga. Tak bawa identitas, tidak bisa bicara. Tapi hasil labor menunjukkan dia dalam kondisi sehat fisik, meskipun sangat kurus dan dehidrasi. Bimo mendekat pelan ke kaca, wajahnya suram. Siapa yang membawanya ke sini? Salah satu relawan internasional. Katanya dia pernah merawat korban penyiksaan dan trafficking. Hana tampaknya salah satu korban itu. Hening mengalir di antara mereka. Di dalam, Hana kembali menjerit histeris saat seorang suster mencoba menyuntikkan obat penenang ke lengannya. Ia menggigit tangannya, sendiri, seolah ingin kabur dari tubuhnya sendiri. Berhenti, tolong, berhenti. Lirih Bimo, entah kepada Hana atau kepada para perawat. Kau mau coba mendekatinya? Tanya Pak Dirga, separuh ragu. Dia tidak bisa disentuh. Belum ada yang bisa mendekatinya lebih dari 5 menit. Bimo menatap Hana, lama. Entah kenapa, dari pandangan pertama, ada sesuatu dalam diri gadis itu yang menjerat hatinya. Luka itu terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata. Aku hanya akan duduk di dekatnya. Tak akan menyentuh, jawab Bimo lirih. Langkah, Bimo memasuki kamar Hana seperti langkah seseorang yang masuk ke sarang binatang liar. Hana duduk menyendiri di pojokan ranjang. Tubuh menggigil meski suhu ruangan hangat. Matanya memelototi siapapun yang datang, seolah siap menerkam atau lari. Bimo menarik kursi dan duduk 3 meter dari ranjang. Tak bicara, tak bergerak. Ia hanya duduk. Tenang. Hana meliriknya. Nafasnya masih tersengal. Tangannya mencengkeram ujung bantal. Bimo membuka mulut, tapi bukan untuk berbicara. Ia berdoa dalam hati, memejamkan mata dengan lembut, lalu menggumamkan ayat pendek dari Al-Quran. Doa pelan, tak mengganggu, hanya seperti angin sejuk yang lewat. Hana mendadak diam, matanya menatap Bimo, bingung, takut, tapi kali ini tidak histeris. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba, tangisnya hanya lirih. Air matanya jatuh perlahan tanpa jeritan, tanpa tendangan, tanpa amukan. Ia hanya menggigil dan menangis. Bimo tak mendekat. Ia hanya terus duduk di sana hingga waktu terasa beku. Di luar, para perawat menyaksikan lewat monitor dengan wajah tercengang. Dia tidak menolak kehadiran Bimo.
bisik salah satu dari mereka. Dan sejak hari itu, setiap sore, Bimo duduk di pojok kamar Hana. Tak menyentuh, tak memaksa, hanya diam, dengan mata yang lembut dan doa yang pelan. Hari ketiga, Hana tak lagi menjerit saat Bimo datang. Hari kelima, ia hanya menunduk sambil memeluk kakinya. Hari ketujuh, ia menoleh. Sekilas. Dan itu cukup untuk membuat hati Bimo terguncang. Ada luka tak tertulis dalam mata gadis itu. Dan Bimo sadar, ia tak hanya sedang menjadi pendamping pasien. Ia sedang membuka pintu ke neraka tersembunyi dalam jiwa seorang gadis asing yang belum pernah ia kenal. Namun pelan-pelan, seperti takdir, ingin ia sembuhkan. Namun semakin dalam Bimo menatap mata Hana, semakin besar pula lubang gelap yang menariknya masuk. Ia mulai sadar, ini bukan sekadar trauma akibat kekerasan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kelam, dan tersembunyi. Hari itu, ketika Bimo datang seperti biasa ke kamar Hana, ia mendapati gadis itu tidak sedang meringkuk di sudut seperti biasanya. Hana sedang duduk di lantai, punggungnya menghadap pintu, dan di hadapannya terbentang lembaran tisu basah yang ditata rapi. Di atasnya, tergurat sebuah kalimat yang tak Bimo mengerti, huruf-huruf Korea, ditulis dengan ujung lidi yang diruncingkan, entah dari mana ia mendapatkannya. Bimo berjongkok pelan, menjaga jarak seperti biasa. "Kau menulis?" bisiknya, tak berharap jawaban. Hana tak menoleh, tapi tangannya berhenti menulis. Bimo mengeluarkan ponsel dan mengambil foto tulisan itu diam-diam. Ia tahu melaporkan tulisan ini ke pihak rumah sakit akan membuat mereka memindahkan Hana ke ruang observasi yang lebih ketat, dan ia tak ingin kehilangan kesempatan mendekat lebih jauh. Malam harinya, Bimo menerjemahkan tulisan itu lewat aplikasi. Terjemahannya membuat dadanya sesak. "Jika aku bicara, mereka akan memburuku." Bimo menatap layar ponselnya lama, lalu mengembuskan napas berat. "Siapa mereka?" pikirnya. "Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Hana?" Besok paginya, Bimo mendatangi ruang arsip, tempat berkas medis para pasien disimpan. Ia mengetuk pelan dan bertemu dengan Bu Santi, perawat senior. "Bu, aku ingin tanya soal pasien baru kita, yang dari Korea," ujarnya hati-hati. Bu Santi langsung memasang wajah defensif. "Kenapa, Mas Bimo?" "Aku merasa dia tidak benar-benar hilang kendali. Dia memilih untuk diam. Dan aku yakin dia sadar penuh." "Mas Bimo, kamu terlalu terlibat," potong Bu Santi cepat. "Pasien seperti dia sudah ditangani oleh tim medis, psikolog, dan pihak internasional. Kita hanya menjalankan protokol. Tapi tidak ada catatan rinci tentang latar belakang dia," desak Bimo. "Tidak ada data paspor, riwayat medis, atau pun surat keterangan dari Kedutaan Korea Selatan. Ini aneh, Bu. Semua data pasien lain lengkap." Wajah Bu Santi berubah tegang. "Sudah, jangan terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu." "Apakah rumah sakit menyembunyikan sesuatu?" tanya Bimo lebih tajam. Perawat itu terdiam, sebelum akhirnya berkata pelan, "Kadang, tahu terlalu banyak justru berbahaya." Bimo pulang dengan kepala penuh tanya dan dada penuh firasat buruk. Hari ke-15. Cuaca sore itu lembab, aroma tanah basah dan dedaunan basah menyeruak dari jendela. Bimo duduk di tempat biasa. Seperti ritual yang tak tertulis, Hana perlahan-lahan mendekat dari sudut kamarnya. Matanya menatap Bimo. Masih ada keraguan, tapi kali ini tak ada rasa takut. Diam-diam Hana duduk di bawah kakinya. Bimo tak bergerak, menahan napas, takut kalau gerakannya membuat gadis itu menjauh. Beberapa detik, baru dalam sunyi, lalu perlahan, tangan Hana bergerak. Gemetar, ia menyentuh ujung jari Bimo. Seperti seekor anak kucing liar yang menyentuh dunia untuk pertama kalinya. Dan saat sentuhan itu terjadi, Bimo tak tahan. Air matanya jatuh. Sentuhan itu bukan sekadar fisik. Itu adalah jeritan sunyi. Luka yang tak terucap. Seolah Hana berteriak lewat genggaman kecilnya. "Tolong aku, tapi jangan paksa aku bicara."
"Hana," bisik Bimo. Ia mengangkat tangannya, sangat perlahan, dan membiarkan jari-jarinya menggenggam balik jemari rapuh itu. Hana tidak menolak. Hana memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti manusia yang ingin hidup kembali. Malam itu, Bimo berdoa lebih lama dari biasanya. Ia tak meminta apapun, hanya memohon agar jika benar ia ditakdirkan menolong Hana, maka Tuhan berikan dia kekuatan. Namun saat ia membuka matanya, ia melihat pesan baru di bawah pintu kamarnya. Selembar kertas kecil bertuliskan huruf Korea, sama seperti tulisan Hana sebelumnya. Ia menerjemahkannya cepat. "Kau harus berhenti. Mereka akan membungkam siapapun yang mendekat." Jantung Bimo berdegup keras. Kini ia yakin, trauma Hana bukan sekadar luka masa lalu. Ada sesuatu yang masih mengintai, dan bisa saja mereka sedang mengawasinya juga. Dan seakan takdir ikut berbicara, berita buruk pun datang keesokan harinya. Pihak rumah rehabilitasi mengumumkan bahwa lembaga itu akan ditutup sementara karena tidak lagi mendapat dana operasional dari pemerintah maupun lembaga donor luar negeri. Semua pasien akan dipindahkan ke rumah sakit jiwa umum. Termasuk Hana. Bimo langsung berdiri saat mendengar keputusan itu di ruang pertemuan staf. "Tunggu, Hana tidak bisa dipindahkan ke RSJ. Dia akan kembali histeris. Dia butuh pendekatan khusus." "Maaf, Mas Bimo, kami tak punya pilihan lain," jawab kepala rumah rehabilitasi dengan nada lelah. "Kalau Mas Bimo peduli, carilah tempat yang bisa menampungnya dengan pendekatan seperti yang Mas lakukan. Tapi kami tak bisa membantu lebih dari ini." Petir seolah menyambar kepala Bimo. Ia tahu betul bahwa rumah sakit jiwa umum bukan tempat bagi seseorang seperti Hana. Di sana, ia akan diberi obat penenang berat setiap hari, ditempatkan bersama pasien lain yang jauh lebih agresif, dan bukan tidak mungkin akan dilupakan begitu saja. Malam itu, Bimo tidak tidur. Ia duduk di kursi kayu kamar asramanya, menatap kosong ke langit-langit, sampai akhirnya ia mengetuk pintu kamar Hana untuk terakhir kalinya. Ia duduk di samping gadis itu, lalu berkata lirih, "Kalau aku bawa kamu pulang ke desaku, kamu mau ikut?" Hana hanya menatapnya. Matanya tak setakut dulu, tapi masih penuh kabut. Tak ada jawaban. Tapi saat Bimo mengulurkan tangan, Hana menyentuhnya, dan itu sudah cukup. Desa Ngadirejo menyambut mereka dengan keheningan yang dingin. Di pagi buta, Bimo turun dari bus tua sambil menggandeng Hana yang memakai jaket besar dan masker wajah. "Ibu," Bimo yang menyambut di depan rumah langsung mengernyitkan dahi. "Anak perempuan siapa itu, Mo?" tanya ibunya tajam. "Dia, pasienku. Rumah rehabilitasi ditutup. Aku nggak tega, Bu." "Kamu ini waras nggak? Bawa perempuan asing, nggak tahu asal-usulnya ke rumah. Apa kata orang kampung? Apa kata Pak RT?" "Biarkan mereka bicara, Bu. Aku cuma ingin nolong dia. Sementara aja. Kalau semua stabil, aku cari tempat lain." Ibu Bimo masih bersungut-sungut, tapi akhirnya pasrah. "Ya sudah, tapi dia nggak boleh masuk kamar kamu. Tidurnya di ruang tengah, dan jangan harap tetangga diam-diam aja." Bimo mengangguk. "Terima kasih, Bu, dan memang benar." Dalam beberapa hari saja, desas-desus mulai bertebaran. "Bimo bawa istri bule ya, katanya cewek itu sakit jiwa. Jangan-jangan dia kabur dari rumah sakit." Bimo tak menjawab satupun omongan orang. Ia hanya fokus merawat Hana. Pagi-pagi, ia ajak Hana menyiram bunga di halaman. Awalnya Hana hanya diam memegang gayung kecil, tapi lama-lama tangannya bergerak, menumpahkan air ke daun-daun basah yang berembun. Lalu ia ajari Hana menumbuk bumbu di lesung batu. Suara duk-duk-duk terdengar lugu saat Hana mencoba menumbuk sendiri, dengan gaya kaku dan ekspresi serius yang membuat Bimo nyaris tertawa. Ia juga mengajak Hana menonton anak-anak menari Jawa di sanggar kecil. Suatu sore, ketika tak ada orang, ia menghidupkan gamelan dari ponsel dan menari kecil di depan Hana, gerakan sederhana penuh irama lembut. Hana hanya menatapnya dengan kepala sedikit miring. Namun hari itu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Saat Bimo berhenti dan menatap Hana, tiba-tiba gadis itu tersenyum. Pertama kalinya. Senyuman kecil, kaku, tapi nyata.
seperti sinar mentari pertama setelah musim hujan yang panjang. Bimo tertegun, jantungnya berdegup keras. "Kamu senyum, Hana." Hana menunduk, malu. Tapi Bimo melihat sudut bibirnya masih terangkat. Itu lebih dari cukup untuk membuat hati Bimo ingin menangis. Malamnya, Bimo menuliskan catatan kecil dalam buku harian lamanya. Hari ini, Hana tersenyum. Satu senyum lebih berarti dari 1000 kata. Aku akan menjaga senyum itu, sampai Tuhan memintanya kembali. Namun saat malam kian larut dan semua rumah telah tertidur, seseorang menyelipkan surat di bawah pintu rumah Bimo. Menemukannya dini hari ketika hendak mengambil air. Kertas, lusuh, bertuliskan tangan kasar, "Kembalikan gadis itu sebelum kau dan ibumu celaka." Bimo membeku. Ia menatap ke arah Hana yang sedang tidur tenang di ruang tengah. Wajahnya damai dalam cahaya redup lampu minyak. Ancaman itu nyata. Dan masa lalu Hana belum selesai. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di antara pohon-pohon kelapa ketika suara mobil asing berhenti di depan rumah Bimo. Mobil hitam mewah itu menabrak keheningan desa Ngadirejo seperti gemuruh dari dunia lain. Bimo keluar dengan hati was-was, sementara ibu mengintip dari balik tirai. Pintu mobil terbuka perlahan, keluar seorang wanita jangkung. Berpakaian mantel abu-abu dengan syal putih menggantung lehernya. Sepatunya menginjak tanah basah dengan elegan, tapi ada aura ketegasan yang menusuk. Wajahnya putih pucat, matanya sembab seperti habis menangis, namun tetap terjaga anggun. Wanita itu menatap Bimo sekilas, lalu melewati tanpa banyak bicara. Hatinya seperti tak di sini. Pandangannya langsung menembus ke dalam rumah dan berhenti di sana. Hana berdiri kaku di ambang pintu. Mata gadis itu membelalak, tubuhnya goyah. Sekejap kemudian, ia berlari. Tanpa suara, tanpa isyarat. Langsung ke pelukan wanita itu. Tangisan pun pecah. Tubuh kurus Hana menggigil dalam dekapan wanita itu. Dan sang wanita, yang segera memperkenalkan diri sebagai Ji-yeon, ibu kandung Hana, tak lagi mampu menahan air mata. Akhirnya, aku menemukannya. Anakku, putriku, isaknya. Dalam bahasa Korea yang tersendat Bimo tak bisa bergerak, ia berdiri di ujung pelataran rumah dengan tubuh tegang, hati campur aduk antara lega dan curiga. Bagaimana wanita ini tahu Hana ada di sini? Dan kenapa ia datang sendirian dari negeri seberang? Tanpa pengawalan, tanpa rombongan, tanpa dokumen. Setelah tangis mereda dan Hana digandeng masuk, Ji-yeon duduk di ruang tamu rumah Bimo, menatap pemuda Jawa itu dengan sorot mata yang sulit dibaca. "Aku tahu, ini tak biasa," ucap Ji-yeon dengan bahasa Indonesia yang cukup lancar. "Tapi aku mencari Hana ke seluruh tempat. Kami pikir dia hilang. Mati." Ia menyodorkan selembar pas foto lama. Di sana, Hana tampak ceria, tersenyum di depan sekolah menengah di Seoul. Betapa kontrasnya dengan sosok bisu yang selama ini tinggal bersama Bimo. Ji-yeon menunduk, menggenggam tangannya erat-erat. "Terima kasih, karena telah menyelamatkannya." Bimo mengangguk pelan. "Saya hanya melakukan yang bisa saya lakukan." Wanita itu lalu membuka tas tangannya, mengeluarkan sebuah amplop tebal dan menyodorkannya ke arah Bimo. Ini bukan sogokan, bukan pula imbalan. Ini ucapan terima kasih dari seorang ibu. Bimo menatap amplop itu beberapa detik. Tebal, berat, isinya jelas bukan surat. Dengan tenang, ia mendorong amplop itu kembali ke arah Ji-yeon. "Maaf Bu Ji-yeon, tapi saya tidak bisa menerima uang untuk sesuatu yang saya lakukan karena hati." Ji-yeon menatapnya lama. Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ia tersenyum, tipis, tapi penuh makna. Lalu ia berkata pelan, "Kau lelaki langka, tak bisa dibayar." Hari itu, Ji-yeon tinggal seharian di rumah Bimo. Ia tak banyak bicara soal masa lalu Hana, hanya menyiratkan bahwa putrinya mengalami kejadian buruk saat liburan ke Indonesia 2 tahun lalu. Kejadian yang membuat Hana melarikan diri dan hilang begitu saja dari radar. "Aku tidak bisa menjelaskan banyak,"
ucap Jion sambil memandangi Hana dari jendela. Tapi saat aku melihat senyumnya hari ini, aku tahu kamu telah menggenggam sesuatu yang bahkan kami, keluarganya, gagal pegang selama ini, kepercayaannya. Hana sendiri tampak diam sepanjang hari. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak menolak pelukan Jion, tidak menjerit, tidak membeku. Seakan ia akhirnya mulai membuka jendela masa lalunya yang tertutup rapat. Malam pun tiba. Saat Jion hendak kembali ke hotel tempat ia menginap, ia mendekat pada Bimo. Aku akan tinggal di Indonesia sementara waktu. Tak jauh dari sini. Jika kau mengizinkan, aku ingin sering datang. Belajar dari caramu menyentuh hatinya. Bimo hanya tersenyum kecil. Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Saya hanya menemani. Namun saat Jion masuk mobil dan melambai terakhir kali, Bimo tak bisa mengusir rasa aneh di hatinya. Ada kesedihan dalam senyum Jion. Ada sesuatu yang belum ia katakan. Beberapa hari setelahnya, sebuah kejadian kecil mengejutkan Bimo. Saat ia membersihkan kamar Hana, ia menemukan sobekan kertas di bawah bantal, tulisan tangan Hana. Masih dalam bahasa Korea. Bimo memotretnya dan mencoba menerjemahkan lewat aplikasi. Tulisannya berbunyi, "Ibu tak tahu apa yang ayah lakukan padaku. Jangan biarkan dia tahu." Bimo tertegun. Dunia seperti runtuh sesaat. Jion adalah ibu Hana. Tapi siapa ayahnya? Dan di mana dia sekarang? Ia menggenggam kertas itu erat-erat. Kini ia tahu, kehadiran Jion bukan akhir dari kisah ini. Ini adalah gerbang dari luka yang lebih dalam lagi, dan luka itu akhirnya menganga lebar. Malam itu, Bimo tak bisa tidur. Pikirannya masih dipenuhi tulisan tangan Hana yang samar-samar diterjemahkan. Ibu tak tahu apa yang ayah lakukan padaku. Jangan biarkan dia tahu. Ia tak tahu harus merasa marah, bingung, atau takut. Tapi yang paling ia rasakan adalah kegelisahan yang menggumpal di dada. Apapun yang terjadi pada Hana, itu bukan hal kecil. Dan itu bukan trauma biasa. Pagi harinya, ia memberanikan diri menghubungi Jion, meminta bicara empat mata. "Datanglah ke kebun belakang rumah siang nanti," ucap Bimo, suaranya berat. Jion datang tepat waktu. Ia mengenakan gaun polos warna, krem dan topi lebar untuk melindungi wajahnya dari sinar matahari. Namun bukan penampilannya yang menyita perhatian Bimo, melainkan matanya. Mata itu tampak lebih lelah dari sebelumnya. "Kau bilang kau tak punya siapa-siapa selain Hana," ucap Bimo tanpa basa-basi. Tapi kenapa gadis itu menulis bahwa ayahnya pernah menyakitinya? Jion terdiam. Wajahnya seketika memucat, lalu perlahan terduduk di atas bangku kayu. Tangannya gemetar saat meraih gelas air di hadapannya. "Aku tahu aku tak bisa menyembunyikannya selamanya," bisiknya lirih. "Tapi aku tidak pernah siap untuk mengatakannya." Bimo duduk di sampingnya, diam, menunggu. Jion menarik napas panjang, matanya menerawang jauh menembus hutan bambu di kejauhan. "Aku berasal dari keluarga cebol, konglomerat tua Korea yang memegang kendali atas beberapa jaringan bisnis terbesar di Seoul. Ayahku pemilik perusahaan baja dan elektronik. Kami kaya, bukan sekadar uang, tapi pengaruh. Dan itu adalah kutukan bagi kami." Suara Jion bergetar. "Saat aku hamil Hana, aku pikir semuanya akan berubah. Aku pikir cinta akan menyelamatkan keluargaku. Tapi aku salah. Sangat salah." Ia menunduk dalam-dalam, lalu melanjutkan. "Suamiku bukan pria biasa. Ia kejam, dingin, penuh manipulasi. Tapi aku terperangkap. Karena nama, karena warisan, karena perusahaan. Semua wanita di keluargaku tidak pernah bisa keluar dari sangkar emas itu. Dan ketika Hana lahir, dia ingin menjadikan anak kami alat untuk melanjutkan kekuasaan." Jion menggigit bibirnya, menahan tangis. "Ketika Hana mulai tumbuh dan menunjukkan kelembutan seperti diriku, bukan ambisi seperti ayahnya, mereka mulai menganggapnya beban.
Saudara-saudara iparku, adik ipar, bahkan kakakku sendiri, memandang Hana sebagai ancaman. Bimo mencengkeram lututnya. Ancaman? Karena warisan? Jion mengangguk lemah. Ya, karena dalam surat warisan, jika semua anak lelaki dalam keluarga gagal, Hana, sebagai cucu tertua perempuan, berhak atas kendali, saham utama. Dan mereka tidak menginginkannya. Suasana berubah hening. Angin sepoi berembus dari arah kebun, membawa bau tanah dan dedaunan segar, tapi tak mampu menenangkan kekacauan dalam hati Bimo Jion, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suatu malam, Hana disekap, diberi obat, dan hampir suaranya tercekat, nyaris tidak kembali. Dia masih kecil, tapi dia tahu ketakutan itu. Aku tidak bisa memaafkan diriku. Air matanya jatuh satu-satu ke tanah. Aku memberontak. Aku kabur dari rumah. Aku bawa Hana dengan uang yang masih bisa kuselamatkan. Aku sempat menyewa tempat aman di Busan, tapi mereka mengejar. Maka aku pergi lebih jauh, ke Indonesia, ke rumah rehabilitasi yang kusewa diam-diam dengan nama palsu. Tapi terlalu banyak trauma dalam diri Hana, dan aku tak sanggup menghadapinya sendirian. Bimo perlahan meraih gelas Jion yang nyaris jatuh dari tangannya. Ia sendiri merasa dadanya seperti ditikam. Cerita itu menjelaskan banyak hal, tapi sekaligus membuka luka yang sulit dibayangkan. Aku sudah kehilangan segalanya, Mas Bimo. Ujar Jion pelan, matanya menatap langit. Nama keluargaku, posisiku, hartaku, semua, tapi tak apa. Aku rela. Karena Hana adalah satu-satunya yang membuat aku merasa masih hidup. Dia napasku. Bimo menggenggam tangannya. Dan kau tak sendirian sekarang, ada aku. Jion menatapnya lekat-lekat. Air matanya berlinang, tapi kali ini tak hanya sedih, juga syukur. Kenapa kau begitu peduli pada kami? Bisiknya Bimo menggeleng pelan. Karena sejak kecil, ibu mengajarkan, jika kita diberi kekuatan untuk menjaga seseorang yang rapuh, maka itu bukan kebetulan. Itu amanah. Jion memejamkan mata, lalu memeluk Bimo perlahan. Tak ada niat selain ucapan terima kasih dalam pelukan itu. Tapi rasanya berat. Seperti dua jiwa yang sama-sama patah sedang saling menopang agar tetap berdiri. Malam itu, saat Bimo pulang ke kamarnya, ia melihat Hana berdiri di dekat jendela. Ia menoleh dan tersenyum kecil. Tak ada kata. Tapi kali ini, Hana melangkah mendekat dan menyentuh dada Bimo dengan ujung jarinya. Lalu menunjuk ke dirinya sendiri. Bimo mengerutkan kening. Apa maksudmu? Hana membuka mulutnya perlahan. Dan untuk pertama kalinya, dengan suara gemetar namun nyata, ia berbisik dalam bahasa yang nyaris hilang dari lidahnya. Terima kasih. Bimo menahan napas. Dunia terasa hening, seolah seluruh semesta sedang menunduk mendengarkan kalimat kecil itu. Ia tahu, sesuatu dalam diri Hana mulai sembuh. Tapi ia juga tahu, bayangan dari Korea belum selesai. Dan ketika cahaya mulai muncul, kegelapan biasanya datang kembali lebih kuat. Dan benar saja, kegelapan itu datang lebih cepat dari dugaan siapapun. Malam itu, 1 jam setelah Hana berbisik terima kasih, sebuah mobil asing berhenti di ujung jalan desa. Tidak ada plat nomor, tidak ada suara, tapi sorot lampunya menusuk gelap dengan cara yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Dari dalam mobil, turun seorang pria tinggi berjas hitam, wajahnya dingin, seolah terbuat dari batu. Ia tak berkata apa-apa, hanya berdiri di kejauhan, menatap rumah Bimo dari balik kegelapan. Hanya itu, tapi cukup untuk membuat Bimo merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Pagi harinya, Jion mengemasi barang-barangnya. Aku harus kembali ke Seoul, katanya dengan suara berat. Semuanya sudah terlalu dekat. Mereka pasti tahu aku di sini. Bimo memandangi Hana yang sedang menggambar dengan tenang di lantai ruang tamu. Kau yakin membawa Hana bersamamu aman? Jion mengangguk,
tapi ada keraguan di matanya. Tak ada tempat yang sepenuhnya aman. Tapi lebih berbahaya jika kami tetap tinggal di sini dan mereka tahu. Bimo menghela napas. Kau tak perlu menjelaskan. Aku mengerti. Tapi, jaga dirimu. Jaga Hana. Ji-yeon tersenyum lirih, lalu memeluk Bimo sekali lagi, hangat, dalam, dan penuh makna. Kau sudah menjadi lebih dari penyelamat bagi kami, bisiknya. Jika takdir mengizinkan, aku ingin kau melihat kehidupan kami dari dekat. 3 minggu berlalu sejak Ji-yeon dan Hana pergi. Bimo kembali hidup seperti biasa, mengajar tari untuk anak-anak desa, membantu ibunya di kebun, dan sesekali duduk, termenung di beranda rumah yang terasa lebih kosong dari biasanya. Hingga suatu pagi, sepucuk surat datang, tidak melalui pos, tapi langsung diserahkan oleh seorang pria parubaya berpakaian resmi, mungkin kurir pribadi. Kertasnya tebal, beraroma samar parfum mahal. Tulisannya halus, elegan. Mas Bimo yang terhormat, kami rindu, dan Hana terus menyebut namamu setiap pagi. Jika kau bersedia, datanglah ke Seoul. Kami menunggumu. Ji-yeon. Bimo memandangi surat itu lama sekali. Ada sesuatu yang berubah dalam cara Ji-yeon menulis. Ada kesan genting, tapi sekaligus harapan besar. 3 hari kemudian, Bimo tiba di Bandara Incheon. Ia tak tahu apa yang harus ia harapkan. Tapi ia datang. Yang menyambutnya bukan Ji-yeon, tapi 2 mobil hitam dan sopir berjas hitam yang membungkuk. Dalam. Selamat datang Tuan Bimo. Nyonya Ji-yeon menunggu Anda di kediaman utama. Perjalanan ke rumah itu sunyi. Seoul terlihat seperti dunia lain. Gemerlap, teratur, penuh ritme yang membuat desa tempat Bimo tumbuh terasa seperti dongeng kuno. Gerbang besi raksasa terbuka perlahan. Di baliknya, berdiri bangunan klasik ala Eropa dengan sentuhan modern Korea. Halaman luas, air mancur menderu, dan di tengah semuanya, berdiri Ji-yeon dengan gaun krem panjang dan tatapan yang sulit ditebak. Mas Bimo, katanya pelan saat pria Jawa itu turun dari mobil. Aku di sini, jawab Bimo singkat. Bingung, namun tak mundur. Ji-yeon mendekat, menggenggam tangannya erat. Kau pasti bertanya-tanya kenapa aku memanggilmu sejauh ini. Masuklah. Ada sesuatu yang harus kulakukan, yang hanya bisa kulakukan bersamamu di sini. Mereka duduk di ruangan bercahaya keemasan, dikelilingi lukisan keluarga, foto-foto korporat, dan deretan lambang perusahaan. Di sudut ruangan, seorang pria tua berdiri dengan map hitam di tangan. Dia penasihat hukum perusahaan. Bisik Ji-yeon. Bimo mengangguk pelan. Ji-yeon berdiri dan menatapnya. Mas Bimo, kau tahu siapa kami sekarang? Aku adalah satu-satunya pewaris hidup dari keluarga ini. Tapi aku menolak dunia ini. Dan Hana, dia masih terlalu kecil. Kami butuh seseorang yang bisa menjaga arah perusahaan, melindungi Hana dari dalam, seseorang yang jujur, seseorang yang tidak akan menjual nuraninya demi kekuasaan. Ji-yeon mendekat dan menggenggam kedua tangan Bimo. Kami ingin kau menjadi wali perusahaan sampai Hana dewasa. Aku menunjukmu sebagai pewaris sah berikutnya, bukan menantu, tapi pelindung tahta. Bimo menatapnya dengan syok. Apa maksudmu? Aku bahkan tak paham bisnis. Aku cuma pria yang rela meninggalkan semua untuk merawat gadis sakit jiwa yang tak dikenal, yang menolak uangku, yang memilih kasih daripada keuntungan. Dunia ini butuh orang seperti itu, Mas. Penasihat hukum mengangguk dan menyerahkan dokumen. Jika Anda bersedia, tanda tangan di sini. Anda akan menjadi wali bisnis legal untuk seluruh perusahaan. Atas nama Hana. Bimo menatap pena itu. Tangannya gemetar. Kalau aku menolak? Ji-yeon menatapnya dalam-dalam. Maka aku akan kembali kehilangan semua. Dan Hana akan jatuh ke tangan mereka. Bimo memejamkan mata. Hening. Lalu ia membuka mata dan menarik napas panjang. Kalau begitu, ajarkan aku. Bukan jadi raja, tapi jadi pelindung. Ji-yeon tersenyum. Air mata mengalir pelan. Kau bukan hanya lelaki langka, Mas. Kau adalah rumah
untuk kami yang terus diusir dari kehidupan. Sore itu, Hana berlari memeluk Bimo dari belakang, tertawa kecil. Senyum yang lebih utuh dari sebelumnya. Di pelukannya, Hana menggambar sesuatu. Bimo berdiri di depan rumah besar, Ji-yeon dan Hana di sampingnya, dan langit biru membentang luas. Di pojok gambar tertulis dalam huruf goyah, "Apa?" Setelah badai yang menerjang, Bimo dan Hana akhirnya menemukan ketenangan yang selama ini mereka cari. Hari itu, udara Jogja terasa sejuk dengan aroma melati yang memenuhi halaman rumah adat Jawa yang baru dibangun. Warna-warna kain batik yang berkilau di bawah sinar matahari mengisi suasana penuh harapan. Di depan pelaminan sederhana tapi elegan, Bimo mengenakan beskap hitam lengkap dengan blangkon, sementara Hana anggun dalam hanbok berwarna pastel yang dipadukan dengan kain jarik Jawa. Ji-yeon hadir, duduk di deretan tamu dengan mata berkaca-kaca. Air matanya tak bisa dibendung saat menyaksikan putrinya tersenyum bahagia, memegang tangan Bimo erat. "Ini lebih dari yang aku impikan," bisik Ji-yeon pelan pada Bimo saat mereka berdiri sebentar di luar pelaminan, jauh dari keramaian. Bimo menatap ke arah Hana yang sedang melempar senyum ke arah para tamu. "Aku juga tak pernah membayangkan akan sampai di sini. Dari desa kecil sampai rumah ini. Dari seorang pria biasa menjadi pelindung dan keluarga." Ji-yeon mengangguk pelan. "Perusahaan dan kekayaan itu bukan tujuan akhir. Kau sudah membuktikan warisan terbesar bukanlah uang, tapi cinta yang kau berikan tanpa pamrih." Bimo tersenyum hangat. "Aku ingin membuat sesuatu yang berbeda. Rumah rehabilitasi internasional di Jogja. Tempat untuk mereka yang terluka jiwa, seperti Hana dulu. Tempat yang penuh kasih dan harapan." Suasana haru itu semakin kuat ketika Hana maju, mengucapkan sepatah dua patah kata dalam bahasa Jawa dan Korea yang dicampur. "Aku berterima kasih pada Bimo, yang sudah menjadi rumah dan ayah untukku. Pada Ji-yeon, yang berani melawan dunia demi aku. Dan pada semua yang sudah percaya." Bimo menggenggam tangan Hana erat. "Ini baru permulaan. Kita akan tumbuh bersama, seperti budaya kita yang saling melengkapi." Di tengah tepuk tangan dan senyum tulus, Ji-yeon melangkah maju dan mengangkat gelas. Untuk keluarga yang baru. Untuk cinta yang tak terhingga, dan untuk harapan yang terus menyala. Semua mengangkat gelas, menyatukan doa dalam satu harapan, bahwa cinta sejati adalah warisan terbesar yang bisa diwariskan, jauh melampaui harta dan tahta. Malamnya, di bawah langit penuh bintang Jogja, Bimo dan Hana duduk di beranda, memandang jauh ke cakrawala. "Apa?" Hana memanggil lembut. "Ya, sayang. Kau bilang kita akan tumbuh bersama. Aku percaya itu." Bimo mengusap kepala Hana perlahan. "Aku juga percaya, Hana. Kita tak perlu harta. Selama ada cinta, kita punya segalanya." Hana tersenyum, kemudian berbisik, "Warisan terbesar adalah kau." Bimo tersenyum, menguatkan hatinya bahwa kisah mereka bukan hanya tentang bisnis, tahta, atau kekayaan, tapi tentang rumah, tempat cinta, pengertian, dan harapan abadi.